Baik, saya ini cuma menjelaskan makna nasi ya. Kita inti bahasan adalah pada saat Abraham membuat Qulais tadi, gereja itu, dia menyebarkan berita ke seluruh jazirah Arab. Semua orang Arab wajib datang untuk menyembah, untuk datang beribadah di Qulais. Ada ahlun nasi. Ahlun nasi ini mereka punya keburukan karena menggogoh bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi, sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ahlun nasi ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah. Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha, ada satu dari ahli nasi pergi ke Yaman. Dia cari mana tuh gereja Qulais. Ditemukan sama dia, apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh. Dia datang, dia buang air besar, dia buang air kecil di gereja itu. Kemudian kotorannya diambil, dibelepotin di temboknya. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang dikenal dengan ahlun nasi. Apa itu ahlun nasi? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan. Agama apa itu? Dia nggak tahu. Ada penduduk Mekah. Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana. Tanya sama dia. Dan Abraha walaupun Nasrani tidak tahu Ka'bah itu apa. Dia nggak tahu menahu dari Afrika nih. Orang dari Afrika datang, nggak ngerti. Gitu. Maka dia mengatakan apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat, terutama orang nasi tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah. Gitu kan. Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Maka Abraha membentuk pasukan. Nah, Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah. Dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman. Gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Sama kalau kuda perang itu beda dengan kuda biasa ya. Sudah dibiasa dilatih untuk menendang dengan kakinya, gitu kan, menyeruduk dengan kepalanya. Makanya kadang-kadang ada kuda di kancah peperangan itu kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya, dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga. Sampai seperti itu. Gajah juga gitu. Gajah bisa melilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh, bisa sudah dilatih lah. Di kawanan gajah ini itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Biasanya orang yang suka nangkap gajah itu, ini bukan saya ajarin caranya ya. Jadi yang gajah depan itu ditarik, yang lainnya ikut. Nah, Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih, yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya. Nama gajah ini Mahmud. Loh, betul. Ini bukan saya buat-buat, tapi memang begitu namanya. Jadi kalau nama Mahmud jangan tersinggung ya. Karena Mahmud bagus ya, terpuji. Tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud, pimpinan gajah itu. Baiklah. Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ini kayak cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. Semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini mau menyerang Mekah, dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu, walaupun mereka ada yang penyembah berhala, gitu kan. Mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah, jalankan syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka musyrik. Mereka masih menyembah-nyembah berhala, jadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha. Di antaranya ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Dzunafar. Dzunafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Dzunafar ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Huthum ya.
suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan. Sama, Nufail sama Dzunafar ini Dzunafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan, dan bagi orang-orang Arab, Jazirah Arab, dua orang ini, Dzunafar sama Nufail, adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab. Kalau ini aja kalah, apalagi kita. Sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif. Taif ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah, sudah dekat dari Mekah lah. Orang-orang Taif ketakutan, dan jangan sampai Abraha menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti, kalau anda mau pergi Ka'bah, mau hancurin Mekah, terserah, tapi jangan ganggu kota Taif. Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankan dari kota Taif, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraha Mekah. Orang-orang semua tidak ada yang mau, karena mereka tahu ini rumahnya Allah, Ka'bah, biar bagaimanapun tahu kan gitu. Kecuali satu orang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini dia bilang saya mau. Akhirnya Abu Rughal datang, ditunjukin sama dia jalan. Pas tiba di pintu gerbang Mekah, waktu itu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbang besar, tiba di situ. Maka Abu Rughal mati, yang menunjukin jalan. Pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian, dan sampai hari ini, setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rughal. Setiap ada orang berkhianat. Jadi kalau antum dengar ada orang Arab bilang Abu Rughal, berarti pengkhianat tuh. Dan kuburannya yang ada pada saat itu di dekat pasukannya Abraha, setelah Abraha pun dihancurkan oleh Allah nanti, itu selalu orang Arab rajam. Jadi dari jauh dilemparin batu, dirajam kuburan, dijadikan marjam, tempat melempar batu kuburannya si Abu Rughal, karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak kecuali dia sendiri gitu.